Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edu, kembali Waalaikumsalam. lagi di Edupedia episode ke-10. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yuk tingkatkan kemampuan public speaking. Saya di sini Mita Rosita sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi. Adapun narasumber kali ini yaitu Teh Yuliana. Mungkin boleh sebelum kita sharing nih, kita sapa-sapa dulu nih Teh Yul. Teh Yul, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mita, apa kabar Gimana juga? nih Teh? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Teh? Udah siap untuk sharing-sharing tentang public speaking kali ini? Yuk, siap, siap, siap. Sangat siap. Nah, mungkin sebelum ke sesi sharing nih, boleh nih Teh Yul perkenalan dulu, terus sebutkan kesibukannya, tinggal di mana, boleh deh Teh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yuliana. Saya sekarang sebagai mahasiswa di jurusan akuntansi angkatan 2021. Mungkin untuk kesibukannya, saya saat ini tergabung di Himpunan Mahasiswa Akuntansi pada Kompartemen Bina Cendekia dan Kaderisasi. Selain itu, saya juga saat ini dipercaya sebagai Kepala Departemen di Forum Mahasiswa Kuliah. Seperti itu mungkin Teh Mita. Baik, wah, luar biasa ya. Bisa dibilang Yul ini cukup aktif berorganisasi ya. Jadi selain kuliah dia punya kesibukan di luar gitu. Jadi lumayan sibuk. Oke, Teh Yul. Kali ini kita tuh akan membahas public speaking. Kita tahu nih bahwa public speaking itu emang penting gitu, apalagi di kalangan mahasiswa. Kan mahasiswa itu banyak tugas-tugas presentasi, terus ditambah harus merealisasikan apa yang dipelajarinya kepada lingkungan sosial. Jadi itu sangat penting gitu public speaking di kalangan mahasiswa ini. Nah, langsung saja kita pada sesi sharing. Langsung saja kita pada pertanyaan pertama yaitu menurut Teh Yul nih, public speaking yang baik itu seperti apa sih Teh? Oke, untuk memasuki pertanyaan, sesi pertanyaan, public speaking yang baik itu seperti apa ya? Kita kenalin dulu apa itu public speaking. Public speaking itu merupakan seni berbicara di depan umum. Tentunya public speaking ini memiliki tujuan masing-masing. Ada yang tujuannya informatif, ada persuasif, ada misalnya ngelucu atau komedi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih cara public speaking yang baik? Ya, tergantung. Kalau misalkan kita konteks nanya dalam informasi, berarti apa yang akan kita sampaikan, apa informasi yang akan kita sampaikan itu harus bisa diterima oleh audiens. Nah, kalau misalkan tujuan kita itu persuasif atau ajakan, ya bagaimana caranya audiens itu bisa tergerak oleh kita atau bisa terpengaruh, terinfluence oleh kita. Nah, itu bisa dikatakan kita itu berhasil. Dan misalnya nih komedian, komedian akan dikatakan berhasil apabila penontonnya ketawa gitu. Jadi tergantung konteks dari public speaking itu. Yang terpenting bagaimana kita itu bisa mengajak audiens itu memperhatikan kita intinya. Jadi gimana caranya si audiens itu bisa menerima apa yang kita sampaikan lah. Itulah yang disebut dengan public speaking yang baik mungkin seperti itu. Baik, siap Teh. Jawabannya sangat luar biasa ya. Jadi public speaking yang baik itu tergantung konteks dan bagaimana kebutuhan si audiens ya gitu ya Teh, bisa dibilang seperti Betul. itu. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih menurut Teteh manfaat ketika memiliki keterampilan dalam berpublic speaking? Oke. Untuk keterampilan eh, mempunyai public speaking yang baik ya. Tadi yang Mita sampaikan juga benar sekali bahwa di dunia mahasiswa ini kita tidak terlepas dari apa yang namanya presentasi. Jadi kalau misalkan kita sudah mempunyai kemampuan ini, ya presentasi sesusah apapun, ya kalau kitanya sudah menguasai teknik public speaking itu akan lebih apa kalau misalkan materi kita sulit. Jadi kita tinggal menghafalkan materi yang sulitnya, bukan tentang public speakingnya lagi gitu. Kalau misalkan kita sudah eh, paham gimana caranya public speaking yang baik. Selain itu, public speaking kita adalah makhluk sosial gitu. Kita adalah makhluk sosial yang sehari-harinya tentu melakukan komunikasi. Jadi public speaking itu tidak hanya
kita berbicara di depan umum, tapi kemampuan public speaking itu bagaimana cara kita berbicara dengan lawan bicara kita. Nah, itu pun bisa disebut dengan cara komunikasi dari public speaking gitu. Nah, untuk selanjutnya, menurut data yang diperoleh, public speaking ini merupakan skill yang sangat dibutuhkan khususnya di dunia kerja gitu. Jadi public speaking ini merupakan skill yang terpenting di dunia kerja gitu. Jadi bagaimana kebutuhan pasar di semua aspek perusahaan itu pasti ada bagian pemasaran yang tentunya harus bisa public speaking gitu. Jadi kemampuan public speaking ini sangat dibutuhkan oleh dunia kerja gitu, Teh Mia. Iya, benar sekali ya, sobat-sobat Edu, kata Teh Yul, bahwasanya public speaking itu memang penting gitu, apalagi buat mahasiswa. Nah, aku sendiri nih kan, dulunya tuh aku emang tipe pendiam gitu, males gitu kalau harus berbicara sama orang. Setelah jadi mahasiswa, public speaking sendiri itu dituntut gitu dalam kehidupan aku itu, aku harus mau aku tidak bisa ataupun gimana, aku tetap harus dituntut gitu, apalagi kalau ikut organisasi gitu. Kita tuh harus bersosialisasi dengan rekan-rekan lain. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya yaitu lebih ke pas ngelakuin ke public speaking sih ya Teh. Bagaimana sih persiapan dari Teh Yul sendiri saat akan berbicara di depan umum atau saat akan public speaking? Iya. Bagaimana sih kalau saya misalnya mau melakukan public speaking? Yang pertama, tentunya saya research atau saya cari tahu dulu apa yang mau saya sampaikan. Kalau misalnya kita mau dituntut jadi pemateri nih, apa sih materinya yang dipertanyakannya? Ya kita siapin dulu. Sejago apapun kita public speaking, kalau kita tidak menguasai materi ya gimana gitu ya. Jadi public speaking itu adalah ujung tombaknya gitu. Jadi materinya itu kita harus matang. Jadi pas melakukan public speaking itu kita sudah tidak lagi gitu. Jadi eh, caranya aku biasanya persiapin materinya gitu. Jadi pada persiapan materi yang baik, kemudian misalnya saya diberi waktu berapa nih. Nah, berarti poin-poin yang disampaikannya itu sepertinya seperti ini gitu. Jadi tidak semua disampaikan meskipun ya kadang manusia pengen semuanya disampaikan ya, tapi kita harus juga meriset eh, berapa waktu yang mereka sediakan gitu untuk kita. Jadi kita bisa memperkirakan materi apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya saya juga biasanya meriset jika saya misalnya jadi moderator atau jadi MC, biasanya saya meriset acaranya itu seperti apa. Kemudian misalnya saya moderator nih, pematerinya itu siapa, gaya bicaranya seperti apa, dan beliau itu latar belakangnya seperti apa. Jadi saya bisa menyesuaikan dengan siapa yang akan jadi lawan bicara saya nanti gitu. Jadi pertama riset jadi research jadi sebanyak-banyaknya tentang materi, persiapkan materi, kemudian research kegiatannya, research lawan bicara kita ya nantinya gitu. Jadi itu sih mungkin persiapan yang selalu saya siapkan ketika saya akan melakukan public speaking gitu. Wah, jawabannya sangat luar biasa dan sangat benar-benar bermakna gitu, benar suatu pengetahuan yang baru gitu bagi sobat-sobat itu. Terus selanjutnya yaitu pertanyaannya, kan setiap orang itu pasti tentunya memiliki tantangan gitu dalam berbicara di depan umum. Nah, dari Teh Yul sendiri nih, apa sih tantangan utama yang sering dihadapi ketika akan berbicara di depan umum? Oke. Untuk tantangan sendiri, kalau bagi saya biasanya apa sih tantangannya? Tantangannya yang pertama itu kadang audiens itu eh, tidak sesuai gitu dengan apa yang materi saya sampaikan gitu. Kadang ada misalnya kita berekspektasi seperti ini, namun pada kenyataannya audiensnya misalnya seperti ini gitu. Kemudian ada juga yang kadang acaranya ngaret gitu. Jadi kita harus bisa mungkin untuk tadinya kita mau menyampaikan A, B, C sampai Z, kita itu cuma dikasih waktu berapa menit gitu. Jadi gimana caranya kita itu harus bisa mempres materi kita gitu ya. Jadi tantangan-tantangan seperti itu sih paling yang sampai saat ini saya temukan gitu pada saat saya melakukan public speaking. Iya, memang benar ya kata Teh Yul. Jadi kebanyakan yang saya lihat itu ketika saat acara gitu, pematerinya itu tergantung audiens gitu. Jadi pasti Betul. setiap pembicara itu pasti khawatir perihal audiens yang bisa saja bosan dengan pembicaraan dia atau bagaimana tidak paham seperti itu ya Teh.
Mungkin ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih menurut Teh Yul cara mengelola rasa gugup sebelum dan saat berbicara di depan umum? Oke, gimana saya mengelola rasa gugup kita? Rasa gugup itu pasti ada ya, meskipun mungkin sudah profesional atau seperti apa, apalagi materinya nggak siap gitu ya. Jadi yang pertama harus pastikan materi yang kalian mau sampaikan itu siap. Jadi kalian punya keberanian diri, punya kepercayaan diri terhadap itu. Terus yang kedua biasanya kalau misalkan saya gugup itu eh atur napas. Jadi bagaimana cara kita mengatur napas? Jadi kayak tenangin aja dulu, tenangin aja dulu. Terus yang penting itu ketika kita gugup itu biasanya muncul dari pola pikir kita sendiri. Misalnya kita mau bicara nih, kayak aduh gimana penontonnya ini gaya, aduh gimana ini ini jadi rasa gugup itu kadang yang pertama itu datang dari pola pikir kita yang kurang positif gitu. Jadi yang pertama yang harus diatasi pola pikir kita harus dipositifkan dulu nih. Jadi gimana caranya kita itu saya menyampaikan baik buruknya nanti saya terima kok. Jadi saya yakin kok dengan materi ini pasti teman-teman bisa menerima ini. Jadi bagaimana kita mengelola positif itu gitu. Untuk selanjutnya eh, biasanya saya minum. Jadi saya kalau saya gugup banyak sekali orang-orang mungkin ada cara masing-masing. Jadi saya biasanya tarik nafas, terus minum, kemudian saya menenangkan diri. Terus biasanya ketika saya kemungkinan akan gugup, saya datang ke acara itu eh ada spare waktu gitu. Jadi datang lebih awal. Jadi saya bisa, oh saya nanti berdiri di sana. Oh nanti audiensnya ini ya. Jadi saya lebih menyesuaikan diri, beradaptasi dulu dengan lingkungannya. Jadi itu sangat mengatasi rasa gugup saya. Kemudian saya juga jangan lupa untuk minta doa. Misalnya kalau kita masih ini ya, jadi minta doa kepada orang tua gitu. Mah doain saya mau public speaking. Jadi saya sedikit lebih tenang gitu. Jadi kalau misalkan sudah tenang, kemudian materi sudah siap, maka rasa gugup itu bisa diatasi gitu. Mungkin kalau hilang ya manusiawi lah ya, nggak akan hilang. Tapi bagaimana kita mengendalikan grogi gitu. Iya, memang benar ya kata Teh Yul bahwa bahwasannya cara menghilangkan rasa gugup saat mau berbicara di depan umum itu tiap orangnya beda-beda. Kalau aku sih contohnya, aku selalu menenangkan diri di tempat yang sepi dulu gitu. Introspeksi diri apa yang harus yang aku perbaiki sebelumnya. Berbeda dengan tadi Teh Yul ya, tentu saja pasti berbeda. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih Teh kita bisa mengukur keterampilan berbicara kita di depan umum dapat dikatakan berhasil gitu. Oke, balik lagi ya kepada awal. Tadi bicara yang baik itu seperti apa ya? Gimana sih kita mengukurnya? Ya tentunya dari tadi misalnya kita kalau misalkan presentasi nih, kalau misalkan kita presentasi berarti tolak ukurnya teman-teman itu paham terhadap materi yang kita sampaikan gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu sudah tidak gugup nih, kita sudah paham apa yang di kepala kita. Kemudian kita menyampaikan kepada teman-teman dan bagaimana caranya teman-teman itu bisa paham. Berarti public speaking kita itu apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Nah, itulah bisa dikatakan berhasil gitu aja. Terus kalau misalkan ajakan nih, misalnya kita itu ditunjuk untuk sebagai ketua, misalkan ketua ketua ormawa atau ketua kelompok. Nah, kalau misalkan orang-orang itu bisa bergerak atau bisa melaksanakan apa yang kita perintahkan, maka kemampuan public speaking itu sudah baik gitu. Jadi bagaimana cara kita mengajak orang lain dan orang lain itu bergerak atau mengikuti apa yang kita instruksikan, maka itu bisa dikatakan sebagai public speaking yang baik gitu. Terus untuk selanjutnya ya public speaking yang baik itu ketika kita nyaman dengan apa yang disampaikan dan mereka menerima apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Baik, sangat luar biasa sekali ya jawabannya Teh. Yuk, mungkin ke pertanyaan terakhir nih Teh. Apa sih tips dari Teteh sendiri untuk sobat-sobat Edu nih agar mampu meningkatkan keterampilan atau kemampuan public speaking-nya? Oke, untuk tips dari saya, untuk yang pertama, teman-teman harus bangun dulu kepercayaan diri teman-teman. Kalau misalkan dia mah jago public speaking-nya gitu atau apa, eh, itu pasti dasarnya dia sudah memiliki kepercayaan diri yang baik. Dia sudah kepercayaan diri terhadap dirinya itu sudah baik. Maka misalnya kemampuan-kemampuan lainnya itu
akan mudah belajar, misalnya cara gestur tangan, cara itu akan by doing gitu. Jadi bagaimana dulu teman-teman itu harus meningkatkan kepercayaan diri dari teman-teman. Untuk selanjutnya, ketika melakukan public speaking, teman-teman harus mengetahui teknik suara gitu. Jadi yang pertama misalnya volume teman-teman itu harus dipastikan bisa didengar oleh audiens gitu. Jadi misalnya kalian pegang mic nih, apakah mic-nya udah enak atau belum? Jangan terlalu kekerasan, jangan terlalu, soalnya nggak enak ya di telinga, atau jangan terlalu kecil gitu. Takutnya yang di belakang atau yang di depan juga nggak kedengeran gitu. Jadi pastikan suara teman-teman itu bisa didengar gitu. Terus selanjutnya, kecepatan kecepatan teman-teman berbicara pun harus disesuaikan dengan audiens. Misalnya apa ya? eh, Kecepatan teman-teman berbicara kepada lansia dengan kecepatan teman-teman bicara dengan anak muda yang lebih muda itu akan berbeda. Terus bagaimana materi-materi yang lebih sulit itu harus disampaikan lebih pelan dibandingkan materi yang mudah dipahami. Jadi kecepatan teman-teman juga dalam public speaking itu harus diperhatikan gitu. Jadi jangan biar cepat, bukan berarti public speaking yang baik itu yang cepat. Jadi teman-teman harus bisa mengatur kecepatan dari public speaking itu. Nah, untuk selanjutnya, artikulasi itu penting banget teman-teman perhatikan. Jadi, teman-teman harus jangan ragu untuk membuka mulut gitu. Jadi, pastikan artikulasi teman-teman itu bisa jelas gitu. Jadi, Pak audiens ini paham apa yang kalian sampaikan. Terus selanjutnya intonasi. Intonasi itu penting teman-teman. Jadi jangan datar kayak, kalau teman-teman saya di sini mau presentasi, berbeda halnya dengan, halo teman-teman, kita hari ini mau melakukan presentasi nih. Jadi ada eh, gestur-gestur yang membawa audiens itu untuk lebih menerima kita gitu. Jadi usahakan. Nah, untuk selanjutnya juga sangat erat kaitannya dengan tadi, yaitu ekspresi dan gestur. Bagaimana teman-teman misalnya menggunakan tangan kalian untuk poin-poin misalnya. Jadi misalnya untuk yang pertama, jadi tangan kalian itu gunakan untuk memperjelas gitu. Misalnya penekanan-penekanan di gini misalnya. Jadi ada gunakan gerakan kalian dan ekspresi. Jadi jangan, teman-teman, kita akan membahas kan lebih gunakan gitu. Teman-teman smiling voice. Jadi teman-teman, materi kita hari ini adalah jadi harus lebih ekspresif lagi. Untuk selanjutnya eh, biasanya teman-teman harus mempersiapkan penampilan teman-teman. Jadi jangan, harus lebih percaya diri terhadap penampilan teman-teman gitu. Mungkin selanjutnya mungkin selanjutnya jam terbang sih. Jadi teman-teman kalau misalkan ditunjuk jadi moderator atau presentasi, itu manfaatkan sebaik-baiknya untuk latihan teman-teman sebelum melakukan public speaking di ranah yang lebih luas. Jadi perbanyak jam terbang teman-teman agar public speakingnya itu bisa terlatih gitu. Mungkin tips aku gitu sih. Jadi jangan lupa juga berdoa, jangan lupa latihan, persiapkan materi. Jadi itulah beberapa tips yang dari aku, yang aku terapin ke diri aku sendiri sebelum aku berbicara di depan umum. Mungkin segitu teh Mita, tips dari aku. Wah, tips-tipsnya sangat luar biasa ya. Nah, hal ini tuh bisa diterapkan nih sama sobat-sobat edu sekalian untuk meningkatkan public speaking. Nah, mungkin pertanyaan udah selesai dan udah habis ya. Mungkin dari beberapa sharing tadi dapat saya ambil intinya, yaitu bahwasanya public speaking merupakan hal yang penting bagi mahasiswa, dan pada hakikatnya public speaking yang baik adalah mampu menyampaikan materi yang diterima audiens serta materi yang kita kuasai. Dan satu hal penting dalam public speaking adalah kita percaya diri. Benar kan Teh? Percaya diri adalah hal yang penting dalam public speaking. Betul banget. Mungkin sebelum penutupan nih Teh beri ada closing statement dari Teteh, mungkin kayak pesan buat para mahasiswa meningkatkan public speaking. Oke, mungkin closing statement dari saya.
teman-teman jangan memikirkan apa yang, kalau misalkan teman-teman mau public speaking nih, jangan memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi pikirkan apa yang orang lain dapatkan dari apa yang kita ucapkan. Seperti itu, jangan ragu untuk apapun selagi kalian baik, selagi apa yang kalian sampaikan itu baik, maka sampaikanlah gitu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk memulai dan terus latihan ya teman-teman. Semangat. Wah, sangat luar biasa ya pesan-pesan dari Teh Yul. Nah, mungkin sekian ya sharing Edupedia kali ini di episode 10. Semoga informasi-informasi yang telah Teh Yuliana sampaikan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Dan terima kasih juga nih kepada penonton Sobat Edupedia yang setia nih nonton dari episode 1 sampai 10 nih. Semoga ilmu-ilmu dari episode 1 sampai akhir nih bermanfaat gitu. Mungkin sekian ya dari saya, Mita Rosita sebagai moderator dan Teh Yuliana sebagai narasumber kali ini yang sangat luar biasa sekali. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.